Tidak ada orang yang Superman, Ya, kecuali dalam komik. tanpa dukungan bupati, wakil bupati waktu itu yang menjadi usungan Gerindra, Iya. tapi mampu Pak Ketua bisa menaikkan kursi gitu. Ya itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Medium TV. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh pemuda juga di Bulukumba yang sudah ada di studio Medium TV, Bung Sahruni, ya. Ya, Lebih akrab disapa Bang Uni. Ya. Bang Icar. Bang Icar, wah, beliau juga sekarang lagi aktif di YouTuber ya. Yes. Alhamdulillah. Kopi Bang Icar. Kopi Bang Icar. Ya. Nama YouTubernya Kopi Bang Icar. Nama channelnya. Nama channelnya Ya. ya. Beliau juga Ketua Gerindra Kabupaten Bulukumba. Jadi salah satu politisi yang terbilang sukses di Bulukumba. Bung Icar, kita langsung aja mungkin. Ya. Saya membaca histori Bung Icar, salah satunya mengantar Gerindra menjadi pemenang hat-trick di Bulukumba ya. 3 periode berturut-turut mengusung kandidat dan alhamdulillah menang ya, Ya. Bung Icar ya. Ya. Dan prestasi baru-baru ini, Bung Icar dengan tangan dinginnya mengelola, memanage Partai Gerindra. Beliau sempat menaikkan jumlah kursi dan mendapat porsi pimpinan di DPRD Kabupaten Bulukumba. Bung Icar, Ya. mungkin masyarakat Bulukumba pengen tahu bagaimana kiat-kiat yang dilakukan oleh Bung Icar sampai prestasi yang sudah ada ini bisa dicapai. Silakan Bung Icar. Baik, yang pertama saya kira terima kasih sudah diundang oleh Medium TV di studionya ya. Kita anggap saja studio ini. Iya. Jadi saya apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Medium TV, sebuah TV channel ya. Yang kedua, soal soal gebrakan ataupun hasil yang diperoleh soal kursi tadi, soal di DPR, itu tidak luput dari kerjasama sebuah tim. Jadi kerjasama sebuah tim. Jadi kerjasama sebuah tim itu penting dalam rangka mencapai goal atau tujuan. Karena tidak ada orang yang Superman, Ya. kecuali dalam komik, Iya. film-film ya. Betul. Itu ada yang Superman atau superhero. Superhero. Ya, itu ada. Ya. Tapi dunia nyata, Superman itu bisa dihitung 1-2 orang. Ya. Dan itu pun tidak bisa mencapai itu tanpa melibatkan orang-orang yang cerdas di belakangnya atau orang-orang hebat di belakangnya. Iya. Intinya kerja tim yang solid. Intinya betul. kerja tim. Tetapi leader itu memang harus punya kapasitas untuk memimpin. Iya. Makanya semua pemimpin yang lahir itu pasti lahir dari sebuah proses panjang. Iya. Baik itu informal maupun itu formal. Iya. Jadi Kang asumsinya begini. Banyak orang meraih suatu posisi, apakah dia DPR, apakah dia bupati atau eksekutif,
itu semua melalui proses yang panjang, Ya, tidak serta-merta. ya, betul. Nah, cuma memang ada yang instan, Hmm. ada yang instan. Contohnya? Ya, banyak lah. Ya. Ya, toh. Tiba-tiba karena punya duit, Ah, ya, toh. ya. Punya duit karena, tapi juga ada, tapi satu sisi ada manajemen usaha juga di situ. Ya, cuma kan mengganggu saja, tanda kutip, apa namanya, demokratisasi kita, ya kan. Tapi kan tiba-tiba ada orang yang punya duit, bukan kita meragukan kapasitasnya, Ya. ya toh, bukan kita meragukan kapasitasnya. Tapi memang tidak punya belum pernah berproses soal kepemimpinan. Nah, itu yang kadang-kadang kaget. Ya. Begitu dia meraih kepemimpinan, meraih posisi strategis, anggota DPR itu kan posisi strategis. Ya. Nah, begitu dia dia lupa. Dia lupa bahwa dia itu ada di situ, bukan sendiri, Ya. Ya. tapi itu adalah kelompok yang ada di Kelompok, situ. ya. Minimal kelompok partainya. Ya. Nah, kadang-kadang kita kan ini ada sudah terlanjur menjadi anggota DPR, lupa partainya. Oh. Padahal karena kaget, Iya. yang diasumsikan ke saya kan sudah mengeluarkan duit banyak, Iya. ya kan? Iya. Nah, saatnya saya menikmati. Tidak seperti itu. Itu kadang terjadi di eksternal atau internal gitu? Dua-duanya, Oh, dua-duanya. ya. Maksudnya eksternal dalam artian baik yang sudah, yang memang baru masuk, Ya. maupun internal. Ya. Internal dalam artian sudah beradaptasi lama, berproses, tapi kadang-kadang juga lupa. Oh, ada juga begitu. Ada Pak? juga. Jadi lupa bahwa kita ini tim, kita ini Ya. kelompok, kita Ya. ini adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipersatukan. Masalahnya ada asumsi bahwa ini asal jeripaya usaha saya sendiri, padahal kan nggak mesti begitu. Ini usaha sebuah kelompok, bos. Iya. Partai politik itu tidak lahir begitu saja. Dia banyak orang yang terlibat sehingga partai politik itu hadir. Ya. Bayangkan saja, contoh kecil nih. Itu sebelum verifikasi partai saja. Oh, ya. Sebelum anda masuk ke anggota partai politik kan diverifikasi dulu kan, Iya. katanya. Kan ada, tiba-tiba ada masuk aja nyemplung tuh. Iya. Ya tuh? Iya, Masuk minta nomor urut sekian, ya kan? Wah. Mau karena memang dia punya duit, ya tiba-tiba aja dia bisa terpilih. Karena dia belanjanya besar kan. Iya. Tapi sudahlah. Iya. Yang saya mau tekankan bahwa tidak boleh orang kaget dengan posisi atau jabatan. Nah, itu yang harus perlu digarisbawahi, Ya, Pak tidak Ketua. boleh, karena jabatan itu diraih oleh banyak orang yang terlibat. Ya, banyak faktor, Banyak banyak faktor, elemen yang banyak terlibat faktor. di dalam. Nah, sama saja dengan kepemimpinan di partai politik. Kepemimpinan di partai politik kita harus melibatkan banyak orang Iya. untuk bisa meraih. Jadi menyusung apa namanya? Menyusung calon anggota DPR itu kan butuh pemikiran yang jernih, butuh Pemikiran, insting, pertimbangan. butuh strategi yang matang, ya. Artinya memasukkan orang mencari caleg itu bukan hanya sekedar tiba-tiba mau kan, Iya. tapi harus dihitung juga. Dia bisa nggak meraih suara, ya kan? Oke. Banyak, karena itu kepentingan, itu paradigmanya, pragmatismenya partai politik. Calonnya itu harus punya banyak, berpotensi memperoleh banyak suara, Iya. atau meraih banyak suara. Itu saya kira manajemen yang apa namanya yang diterapkan lah. Ya, Pak Ketua terapkan selama ini di Gerindra ya. Ya. Oke. Soal tadi masih ada. Iya. Tadi kan disampaikan bahwa Bulukumba Gerindra ini hat-trick. Ya. Iya. Ya. Hat-trick. Memang secara organisasi Gerindra itu hat-trick secara organisasi, tetapi hat-trick pertama itu belum punya kursi. Oh, iya. Itu ketika Pak Haji Zainuddin Hasan bertarung, itu kan dia menggunakan partai politik non kursi. Oh, iya. Nah, salah satunya itu adalah Gerindra. Gerindra. Yang tidak ada kursinya. Iya. Belum ada kursinya, tapi kan waktu itu masih digunakan untuk mendaftar sebagai Iya. mengusung calon. Ya, akumulasi jumlah kursi, jumlah suara ya. Jumlah suaranya. Ya, oke. Ya, jadi 25% Ya, dari jumlah suara. 25% dari jumlah suara. Nah, kedua, memang sudah ada kursi. Ya, Nah, dan kepemimpinan pertama itu saya tidak terlibat secara langsung, karena kan saya belum bergerindra waktu itu. Oh, belum. Nanti Di 2010 ya, 2005 ya. ya 2010 baru saya bergerindra. Oh. Nah,
Nah, 2010 itu baru saya masuk sebagai sekretarisnya Pak Isradi. Oh, iya, iya, iya. Tapi karena Pak Isradi itu waktu lebih banyak sibuk, ya, banyak urusan yang di luar Bulukumba, beliau lebih banyak mempercayakan kepada saya untuk memanage organisasi ini. Dan berkat bimbingan Pak Ketua, Pak Isradi saat itu, ya alhamdulillah kita dapat 4 kursi dari 0 kursi. Dari 0 kursi ke 4 kursi. Ke 4 kursi. Luar biasa. Iya, dan selanjutnya dari tahun pemilu berikutnya tanpa tanpa dukungan secara politik dari bupati terpilih yang kita usung saat itu, ya kita juga bisa meraih 5 kursi. Oh iya, 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 iya. Itu Ya, yang jadi, sangat luar biasa Pak Ketua. Nah, 5 kursi itulah yang kemudian kita jadikan usungan untuk bupati hari ini. Bupati sekarang ya. Jadi bupati hari ini Pak Andi Mukhtar. Andi Mukhtar Yusuf. Nah, itu alhamdulillah beliau terpilih. Nah, itu juga karena sekali lagi Gerindra memang punya punya analisis bahwa beliau ini, orang ini kira-kira kalau didorong menjadi calon bupati, kan beliau ini kan nggak mau jadi calon bupati. Oh gitu? Ya. Ya, ya, ya. Tapi urun rembuk kita di Partai Gerindra, saya melapor ke Pak Ketua DPD, Pak Andi Wangaras. Pak Andi Wangaras juga setuju. Ya, ya. Bahwa kalau Pak Andi Uta yang kita dukung itu potensinya untuk menang lebih bagus ketimbang adiknya ya. Oh iya, iya. Karena itu waktu 2 yang diajukan. Ya, enggak, memang Pak Andi Uta itu yang dorong adiknya, almarhum yang dia dorong. Di mana-mana disampaikan, ke Pak Ketua sendiri disampaikan. Memang adiknya yang mau didorong ya? Almarhum ya? Ya, almarhum. Ya memang itu. Dia mah tidak pernah, artinya tidak setengah-setengah mendorong. Memang, tapi karena permintaan masyarakat dan ketemu dengan keinginan kita di partai politik, tentu kita memberi saran, memberi masukan dan meminta kepada Andi Uta untuk maju sebagai calon bupati. Ya, kira-kira begitu. Ada yang menarik tadi Ketua, dari penjelasan Ketua bahwa di 2010 itu Gerindra sudah punya 4 kursi, ya kan? 2010 mengusung apa istilah jargonnya ST15 ya kemarin ya. Andi Sukri Tommy. Ya, 2015. 2015 ya? Nah, 2015. Tadi ada saya dengar bahwa tanpa dukungan bupati, wakil bupati waktu itu yang menjadi usungan Gerindra, tapi mampu Pak Ketua bisa menaikkan kursi gitu. Ya itu tadi, karena kita nggak berharap nggak berharap banyak memang. Iya, iya. Pertama, bupati saat itu sudah meninggalkan Partai Gerindra karena lebih memilih partai lain. Wakil bupati sudah menjadi pimpinan partai politik yang lain. Iya. Jadi nggak ada pilihan untuk meminta sokongan kira-kira. Iya. Jadi kami tentu harus punya jalan keluar kan? Iya. Nah, jalan keluarnya ya tentu itu tadi, menggunakan manajemen bersama ya. Manajemen kepemimpinan secara bersama, bahwa akhirnya kita urun rembuk secara internal, ya saling bahu-membahu, saling menyemangati. Ya, akhirnya kita dapat 5 kursi. Alhamdulillah. Sangat luar biasa Pak Ketua. Ya. Setelah mendapat 5 kursi di 2019 kemarin ya. 2019 kemarin. Tapi yang pengusungan kemarin sudah pakai 2019 ya. Yang 5 kursi ini ya Pak Ketua ya. Ya. Mengusung 2020 kemarin mengusung Andi Mukhtar Yusuf dengan Andi Dimanaf. Ya. Dan Gerindra salah satu pengusung pengusung utama ya waktu itu. Ada tiga partai kalau tidak salah. Ada 4 partai. Ada 4 partai ya pengusung, Gerindra, PAN, PKS dan Berkarya. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah jadi ini Ketua, terpilih. Apa harapan Pak Ketua mengingat pengalaman di 2015 kemarin, gitu? Bupati yang diusung, nah sekarang ini bupati yang ada sekarang ini diusung oleh Gerindra. Kira-kira
apa yang diharapkan oleh Pak Ketua dengan Bupati dan Wakil Bupati usungan sekarang? Ya, harapannya tentu lebih kepada kinerja Bupati, Wakil Bupati. Ya, itu harapannya. Karena kalau Bupati ini berprestasi di mata masyarakat, maka tentu imbasnya akan ke partai politik. Wah, memang tahu mantap mentong dukungannya Gerindra. Ya. Ya. Kita akan memperoleh efek dominonya. Cocok. Jadi efek gelembungnya yang kita dapat. Ya, efek gelembungnya. Gitu. Jadi ya, saya berharap saja beliau ini berkinerja baik, dan tentu kami akan senantiasa memberi saran dan masukan bahwa kepemimpinan itu memang harus melibatkan banyak kelompok, banyak kepentingan. Ya. Karena itu tadi di awal saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu bukan Superman, bukan superhero, tetapi dia adalah top manager. Top manager itu dia. Nah, saya yakin lah kalau beliau ini kan lama jadi pengusaha kan. Ya. Jadi sebagai orang yang selalu memanage banyak ribuan karyawan, paham itu. Jadi saya yakin sekali beliau bisa sukses di Bulukumba ini ke depan. Pak Ketua, dengan usungan sekarang Gerindra dan menang, apa target ke depan 2024 secara organisasi kepartaian? Ya, targetnya kita tentu pimpinan partai, kan sekarang sudah pimpinan. Iya. Jadi sekarang wakil ketua. Wakil ketua. Jadi tidak mulu-mulu kita harus target ketua DPR. Ketua DPRD Bulukumba. Yes. Itu secara organisasi. Secara organisasi. Target Pak Ketua secara pribadi? Secara pribadi tentu kan kita juga harus nyalek. Iya kan. Nah itu tidak bisa dibicarakan di sini. Begitu. Setengah kamar dia. Setengah kamar ya. Oke. Kita seruput kopi dulu. Ini kan Bang Icar juga. Iya. Ngopi kan? Ayo kopi. Seruput kopinya Bang Icar dong. Mana medium TV tuan rumah. Iya. Tapi tidak apa-apa, saling support ya. Saling support. Betul Ketua. Tapi Pak Ketua ada yang menarik juga bagi saya sebenarnya. Ya. Saya ingat di 2004 kemarin. 2004? Ya. 2004 masih terlalu jauh, lama sekali tuh. Iya, 2004. Saya mengingat Pak Ketua waktu itu kalau tidak salah terpilih jadi ketua 2003. 2003 ya. Iya. Ya. 2003. Oh iya, pemilu 2024. Nah, terpilih jadi ketua KPU. Iya. Nah, betul. Satu periode. Bapak kan rival juga. Ya, salah satu yang lolos 10 besar waktu itu Pak Ketua ya. Ada beberapa anggota KPU yang memilih tetap lanjut di KPU. Ya. Contoh ada beberapa teman-teman kita waktu itu. Nah, tapi Pak Ketua waktu itu 2004-2009 memilih untuk meninggalkan dan masuk ke partai politik. Pertimbangannya apa Pak Ketua? Iya, saya kira pilihan-pilihan saja. Iya kan? Karena kan kita memang KPU itu sebagai sasaran antara. Oh, gitu. Jadi kan ibaratnya kan ada peluang aja kita daftar KPU, ya kan. Tapi kan pengabdian sesungguhnya itu ada di eksekutif dan legislatif. Kalau kita mau berbuat banyak itu masuk DPR. Karena DPR. Kita memang membicarakan rakyat. Oh, gitu. Ya. Tapi itu tadi jangan keluar rel. Iya. Banyak begitu terpilih sudah mulai lupakan rakyat. Nanti mau pemilihan. Ingat rakyat lagi. Yang ada bahasa bahwa nanti kalau pemilihan kaca mobilnya terbuka setelah terpilih. Itu kan saja bahasa sindiran saja. Bahasa menyindir. Kan sekarang juga tidak pernah juga dibuka kaca. Biar Jopi kita susah. Tidak pernah juga dibuka kaca panas kan. Tetapi itu sindiran bahwa banyak ketika terpilih tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat. Nanti ketika dia mau nyalon, dia datang bahwa saya akan saya akan perjuangkan ini, bla bla bla. Yang salah lagi, dia mau eksekusi, itu salah. Jadi persepsi juga itu penting. Persepsinya para calon anggota DPR, jangan dikira bahwa masuk kita anggota DPR bahwa semuanya serba bisa, nggak bisa. Nggak bisa. DPR itu hanya 3 fungsi. Ya, budgeting, ya, penganggaran, legislasi, ya, pembuat perda-perda, kemudian pengawasan. Nah, jadi apa yang diawasi itu tadi anggaran yang kita sudah
bahas secara bersama dengan eksekutif, kemudian legislasi perda yang kita sudah buat itu diawasi kembali oleh DPR. Nah, bukan dia pergi eksekusi. Ini kadang-kadang ada anggota DPR kita semua serba bisa, tidak bisa begitu. Itu yang bahaya. Kalau semua serba bisa kan? Karena tiga saja. Ada pemikiran bahwa yang berlaku kan sekarang ini pemerintahan, bukan pemerintah gitu. Eksekusi, betul. Tapi itu dibatasi oleh tiga kelompok. Kelompok tadi, tupoksi tugas itu. dan kewenangan, ya, tugas pokok dan kewenangannya tiga aja, ya kan? Nah, jadi bisa 4 itu dengan koordinasi yang baik, ya kan? Tapi kan itu tidak diatur oleh undang-undang. Tapi koordinasi dengan baik dengan eksekutif. Ya, jangan istilahnya dia mau eksekusi salah. Salah itu. Ya, karena memang di luar tupoksi yang sudah di luar kewenangan. Digariskan di undang-undang. Iya, makanya juga kalau jangan banyak juga. Ya, kita tidak usah menyebut nama, banyak juga kan. Ada di salah satu anggota partainya. Oh, Gerindra mantap. Wah, saya. Kita sudah dia bos. Iya. Sudah di kader bagus ya. Di kader kalau dia membeli berurusan pribadi Mam itu. Oh iya. Kan yang penting kita sudah ingatkan. Iya, secara organisasi. Iya, secara organisasi sudah dilatih malah di Hambalang. Itu kalau Gerindra itu kalau ada anggota DPR dilatih di Hambalang. Di sana dia di Diklat. Ada pelatihan khusus. Ada pelatihan khusus. Dia anggota DPR. Anggota DPR, iya. Anggota DPR se-Indonesia yang terpilih dan pengurus-pengurus biasanya. Ya, jadi saya juga pernah di Bayat juga. Di Diklat. Di Diklat. Nah, di Diklat di Hambalang. Iya. Namanya kader muda. Kader muda. Ada tingkatannya? Ada. Ada Pratama, ada GMD sekarang, baru ada kader muda Madya Utama. Kalau Madya itu setingkat provinsi. Kalau Madya muda itu setingkat kabupaten, ya anggota-anggota DPR. Madya itu anggota DPR provinsi, Utama DPR pusat. Pak Ketua, saya dengar selentingan ini bahwa 2024 rencananya Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan rencana maju kandidat gubernur. Ya. Pasti ada komunikasi ke bawah ini. Bagaimana soal wacana itu, Pak Ketua? Komunikasi ke bawah dalam artian struktural itu belum ada. Tetapi secara pribadi kan kita biasa ngopi-ngopi santai juga kan. Ngopi-ngopi ketemu di suatu kafe atau warkop. Beliau sampaikan atau di pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak terduga. Ya, wait and see. Prinsipnya wait and see. Beliau ini sebagai kader siap aja. Diminta oleh partai untuk maju, siap bertarung, diminta untuk bertahan sebagai anggota DPR RI. Enggak soal. Jadi beliau wait and see, standby sebagai kader. Begitu kalau Gerindra. Mantap. Kalau bilang jangan maju. Kalau suruh maju. Begitupun Pak Ketua. Iya sama. 2024 kalau ada perintah maju. Sama. Ya. Semua itu pokoknya istilahnya kalau Gerindra garis satu komando. Iya. Perintah sudah jelas, laksanakan. Oke. Siap Ketua. Ya. Terakhir Ketua. Ya. Harapan Ketua sebagai Ketua partai dan mempunyai 5 anggota DPRD di DPRD Kabupaten Bulukumba. Ya. Harapannya ke masyarakat dan harapan ke anggota DPRD. Silakan Pak. Ya, jadi kalau soal harapan, tentu harapan baru. Iya. Cocok. Dikerja bukan dicerita. Iya. Nah, itulah harapannya masyarakat. Harapan baru, dikerja bukan dicerita. Bagi anggota DPR, silahkan Anda melaksanakan tugasnya tadi sebaik-baiknya, perjuangkan kepentingan rakyat. Bagi anggota DPR Gerindra, ya. Kalau anggota DPR yang lain ada masing-masing. Ini saya bicara soal Gerindra saja kan. Ya, begitupun dengan eksekutif. Dikerja bukan dicerita. Kerjakan apa yang menjadi program kita selama kita berkampanye kemarin. Harus dikerja. Wujudkan visi misi yang sudah dikampanyekan ke masyarakat. Iya, harus dikerjakan apa yang kita sudah sampaikan pada saat kampanye. Dan sekarang kan sudah masuk ke RPJMD-nya pemerintah daerah. Tentu itu yang menjadi acuan, kerangka acuan untuk menjalankan semua program bupati
Kalau itu terlaksana, insya Allah masyarakat akan menjadi sejahtera. Tapi itu tadi harus mencapai minimal 95%. Kalau nggak bisa 100%, ya 90% sampai 95%. Itu sudah sukses besar. Amin, amin, amin. Ya. Insya Allah. Ya, saya kira itu. Oke, Terima kasih atas undangannya. Oke, Pak Ketua. Jadi pemirsa Medium TV, satu yang saya harus garis bawahi dari Pak Ketua Gerindra ini, pertama bahwa kerja tim networking itu adalah sesuatu yang penting untuk di suatu organisasi apapun, termasuk partai. Itu yang perlu digarisbawahi dari perbincangan hari ini. Kedua, beliau ini jadi ketua Gerindra mencapai ada beberapa kesuksesan, kendati pun beberapa kali ditinggalkan oleh orang yang didukungnya. Tapi sangat bijak beliau untuk menentukan pilihan-pilihan ke depan. Terima kasih Bang Icar. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.